kasih yang masih bersama kami dalam program Talk Show, dan kita juga masih bersama narasumber kita dari MAA ya, dan juga pemerhati serta tokoh adat Aceh. Masih bersama Dr. Andes Nurdin ARM Hum dan Dr. Andes Haji Azhari Bashar. Ini semakin menarik bagaimana kita kembali mengenal budaya Mego ini dan juga kembali tahu terhadap yang namanya Gejrun Belang ini adalah seseorang yang punya ilmu terkait dengan tata pertanian di Aceh ini Pak ya. Nah ini juga semakin menarik bahwa adanya sengketa dan juga itu dapat diselesaikan oleh si Gejrun Belang ini sendiri. Nah kemudian pergeseran-pergeseran di zaman yang seperti ini artinya juga tidak menggeser fungsi dari Gejrun Belang ini sendiri. Nah mungkin untuk tantangan zaman ini Pak, dari Gejrun Belang ini mungkin harus sekali diperkuat fungsinya atau seperti apa ini Pak Nurdin? Iya, banyak tantangannya. Misalnya sekarang intensifikasi penanaman 2 kali, ya, sesuai dengan karena ketersediaan air, karena sudah diatur dengan irigasi, maka orang bisa mengatur pola tanam sampai 2 kali misalnya, atau malah kalau padi juga sekarang menjadi pendek umurnya. Umur lebih pendek, dulu 6 lebih bulan, cepat panen. dulu 6 bulan, sekarang menjadi 3 bulan, ya. Nah, kemudian setahun bisa 3 kali. Bisa 3 kali. Jadi itu juga tantangan. Kemudian sekarang mekanisme apa istilahnya mekanisasi mesin ya. Mesin untuk dulu mesin untuk membajak. Hilanglah bajak. Nggak ada lagi. Sekarang tidak lagi menggunakan traktor bernyawa itu udah ada. Kerbau. Sudah kerbau berminyak sekarang. Kemudian belakangan kita lihat orang menanam pun dengan mesin. Kemudian sekarang juga orang memanen juga dengan mesin dan langsung jadi padi. Nggak ada lagi aktivitas kemerui, ya, yang memanggil angin tuh ya, krrr, memanggil angin. Nggak ada lagi, nggak bisa dengar lagi. Ya, dan banyak hal yang. Dan semua sudah digantikan oleh mesin ini Pak. Jadi itu tantangan juga. Apakah kan pertanyaannya, apakah Gejrun Belang masih berfungsi? Tetap saja berfungsi. Mengapa? Karena Gejrun Belang ini bisa mengatur traktor mana bisa masuk ke sawah ini. Ya. Nah, kemudian mungkin akan terjadi tawar-menawar padum tinale. Itu lewat si Gejrun itu. Tidak bisa perorangan itu melobi tukang baja, nggak bisa. Harus dengan keputusan Gejrun Belang. Harus harga yang sama. Harga yang sama. Harus harga yang sama. Jangan minta duluan. Ya. Itu diatur oleh Gejrun Belang. Jadi ada perannya. Meskipun pekerjaan-pekerjaan sawah itu menjadi berkurang tenaga manusia, digantikan oleh tenaga mesin. Jadi peran tetap ada. Begitu. Nah ini juga menarik bahwa hal ini bahwa sawah irigasi juga terdapat sawah tada hujan. Nah mungkin untuk sawah tada hujan punya mekanisme sendiri tidak ini Pak? Berbeda dengan sawah irigasi. Seperti apa Pak Azhari Bashar? Betul. Bahkan sawah tada hujan ini lebih banyak fungsi daripada Gejrun Belang dibandingkan dengan sawah irigasi. Karena memang betul-betul diatur oleh Gejrun Belang ini. Tata air, pembagian air, ada tertiarnya di mana, kapan kan, kemudian ada sekundernya kan, itu tali air semua. Yang tertiar kan masuk ke sawah-sawah yang pemilik-pemiliknya. Ini kalau irigasi itu memang sudah tertib dia. Ya. Tapi yang banyak peran daripada Gejrun Belang pada tanda hujan sawah tada hujan ini. Di Aceh Besar paling banyak tanda hujan. Paling banyak tanda hujan Aceh Besar. Sayang Aceh Besar. Ya, Anda orang Aceh Besar. Baik. Ya. Tapi di kampung saya masih pakai irigasi Pak. Tapi airnya juga dari gunung. Dari gunung sangat banyak ini Pak. Di kampung saya itu lebih banyak yang sawah hujan sawah tanda hujan. Termasuk di nenek saya sendiri, saya malah ikut menanam padi. Itu pakai pompa. Bukan, ya tanamnya dengan pikir kucing kan. Dia ada di tongkat ini ditaruh benih, ditanamkan. Oh, tajuk. Padi tajuk. Baik. Karena memang tidak bisa dengan irigasi itu. Dan berat sekali. Itu di Jawa disebut dengan padi gogo. Baik. Itu gogo rancah di NTB ya. NTB.
Iya. Selain adanya tadi sengketa yang diselesaikan, mungkin sawah juga sangat menanam padi tidak jauh-jauh dari namanya hama ini, Pak. Mungkin kalau terkait dengan hama, apakah hama tikus, hama pipit, dan juga hewan liar yang lainnya, mungkin bagaimana cara Kejurumlang mengaturnya ini? Itulah diatur dengan tadi itu, ilmu geofisika tradisional itu. Kenenang itu menentukan banyak penyakit atau tidak. Baik. Ya, sedikit penyakit atau Dapat tidak. dilihat juga dengan ilmu kenenang Diukur ini. dengan kenenang karena binatang itu, alam ini kan sangat dipengaruhi oleh, ini kan kita ini mikrokosmos, sangat dipengaruhi oleh makrokosmos. Iya. Ya kan? Kenapa air pasang? Karena bulan dekat dengan bumi, ya kan? Kenapa kalau tergores kulit kita, darah kita banyak keluar kalau air pasang? Nah, itu karena pengaruh makrokosmos itu ya. Demikian juga binatang dipengaruhi faalnya itu Pak keadaannya oleh cuaca. Jadi karena itu bisa, itulah makanya kenenang itu harus dipatuhi, diikuti meskipun tentu kalau diukur dengan kajian ilmiah barangkali tidak semuanya tepat karena cuaca juga berubah. Ya, kiblat aja berubah sekarang. Orang ribut-ribut masalah kiblat kan. Artinya ada perubahan. Memang ada perubahan. Ya, jadi tapi secara umum itu kena. Namanya aja kenang kan. Jadi kenang itu tepat maksudnya. Baik. Nah, kemudian mungkin dari Majelis Adat Aceh sendiri ataupun MAA ini Mbak melihat bagaimana agar peran Kejurumlang ini juga tetap ada, melalui hal-hal apa untuk dikuatkan ini Pak? Karena ini memang bukan sesuatu yang struktural dari pemerintahan, artinya memang adatnya Aceh. Apa ini, Pak? Begini ya, selama ini aktivitas Majelis Adat Aceh, kebetulan kita adalah dua-duanya pengurus, itu kita ini BMA ini mereaktualisasi nilai-nilai adat, kemudian struktur adat yang bermanfaat, karena ini adalah local wisdom. Ya. Jadi yang bisa menyelesaikan banyak persoalan pada tingkat bawah. Jadi nggak perlu ke pengadilan, semuanya bisa diselesaikan secara adat. Ya. Jadi kita juga misalnya mereaktualisasi pemakaian warisan adat misalnya. Dulu itu orang sudah banyak misalnya membawa hantaran Lintu Baru itu sudah telanjang, ya, pakai ditutup dengan kain yang bisa dilihat barang di dalamnya. Sekarang dalam 30 tahun ini, jadi itu tudung saja sudah dipakai lagi, nggak boleh kelihatan lah masa. Artinya harus mengembalikan ke Aceh, sekarang pemakaian kearifan lokal Aceh ini. Ya, dulu tahun 60-an orang menikah itu pakai hantarannya tampak ini Pak. Tampak, kemudian pakai pakaian Eropa. Sekarang sudah orang pakai pakaian kebesaran Aceh, ya, baju adat Aceh, meskipun dengan berbagai warna-warni yang kadang-kadang tidak tepat, ya. Itu persoalan nanti bisa diselesaikan secara diluruskan, ya, dalam perjalanan waktu. Tapi orang sudah sekarang kalau orang pengantin pasti pakai baju itu. Ya, jadi kemudian antara-antara juga disesuaikan. Sudah bawa tebu lagi, bawa kelapa muda lagi, ya. Tunas kelapa. Turun itu artinya mengembalikan, mereaktualisasi perilaku adat dalam masyarakat Aceh. Sebab apa? Itu adalah jati diri orang Aceh. Jati diri itu. Ya. Iya, sedikit ini kita sudah berada di penghujung waktu, ya, dan mungkin bagaimana kita juga meningkatkan fungsi Kejurumlang ini dalam menata adat budaya Mego di Aceh, sehingga juga kembali kita ke kearifan lokal Aceh ini Pak dalam bertani ataupun Mego. Silakan, mungkin saya mulai dari Pak Azhari Basyar. Iya, begini. MAA selalu mengadakan pelatihan-pelatihan, termasuk bagaimana melatih pengelolaan sawah, ya. Di mana peran Kejurumlang ini sangat penting, sangat strategis dalamnya. Juga kita ada satu hadis maja, narit maja. Tajak ulaut tekalan bintang, tajak ublang kalan kutika. Itu. Baik. Jadi kan bagaimanapun, ya, adat budaya Aceh asli ini tetap kita kembangkan.
Orang tidak pernah sesat di laut, Baik. ya, karena mereka melihat bintang. Bintang. Orang tidak pernah gagal di darat, di sawah dan sebagainya, karena melihat kutika ini. Inilah yang dikatakan Pak Nurdin tadi, kutika ini. Kenenang itu. Kenenong itu. Baik. Dia lihat itu, kenenong itu. Dan ini sangat berfaedah. Dan saya kira perlu kita lestarikan hal seperti ini. Begitu saya kira. Baik, terima kasih Pak Azhari Basya. Silakan Pak Nurdin, apa ini statement closing yang ingin disampaikan ini? Iya, tidak hanya kejurun belang. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa semua pernak-pernik adat, semua perilaku adat, semua unsur-unsur adat itu harus direaktualisasikan. Mengapa? Karena dalam perilaku adat itu ada kearifan lokal, ada kebijakan, ada kemaslahatan bagi kehidupan bersama dalam masyarakat Aceh. Sama juga orang lain dengan adat mereka, kita dengan adat kita. Sebab seperti pepatah kan, lain lubuk, lain ikannya kan. Lain masyarakat, lain adatnya. Jadi adat kita itu bisa menyejahterakan kehidupan masyarakat kita. Sesuai dengan anatomi masyarakat kita. Baik. Ya, karena itu adalah juga aturan-aturan itu, semua perilaku itu diatur dan dipikirkan oleh orang-orang bijak zaman dulu. Ya, sampai kepada sultan itu ya. Jadi misalnya adat mahkota alam mengatur apa saja sampai ke bawah itu. Baik. Sampai ke bawah, termasuklah itu bagian dari kejurun belang itu diatur dari itu ujung, karena dia ada di bawah. Adat mahkota Ya. alam. Jadi kita berharap peran majelis adat dalam mereaktualisasi segala aspek-aspek adat ini demi menyejahterakan masyarakat Aceh itu tetap hidup, tetap kita bela dan kita perkenalkan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak meraba-raba tentang jati dirinya, jati diri orang Aceh adalah adat budaya Aceh. Baik. Begitu. Iya, demikian pemirsa talkshow kita pada malam hari ini, dan segala bidang apapun yang kita lakukan kembali kepada kearifan lokal yang mengajarkan banyak hal yang tentunya untuk mensejahterakan masyarakat Aceh, dan bagaimana budaya Aceh ini sangat dekat dengan masyarakat kita sendiri. Dan demikian, mudah-mudahan talkshow kita malam ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.